Waktu kita menyadari dengan sungguh bahwa tubuh ini adalah rumah Allah, Paulus menjelaskan kembali di 1 Korintus 6 ya, 1 Korintus 6 ayat 19. Coba mana? Kan? Ayo mari kita sama-sama baca ayat ini sampai ayat 20. Ya. Oke, baca sama-sama dulu. 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Coba ulang di situ. Oh boleh, enggak apa-apa. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Coba ulang dari awal. 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini bagus nanti kalau saudara baca sendiri di rumah. Nanti tiap kata kamu ganti dengan namamu. Mau coba? Mari orang coba ya. Tiap kata kamu ganti dengan nama sendiri. Oke. 3. Atau tidak tahukah Rona bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus yang diam di dalamku, Roh Kudus yang Rona peroleh dari Allah, dan bahwa Rona bukan milik Rona sendiri. Saudara pakai nama sendiri enggak? Bakuat kok. Bakuat. Coba ulang dari pertama. Ulang ya. Pakai nama sendiri ya. Semua tahu tuh nama sendiri. Toh? Enggak usah ada yang bilang. Oke. 3. Atau tidak tahukah Rona bahwa tubuh Rona adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam Rona, Roh Kudus yang Rona peroleh dari Allah, dan bahwa Rona bukan milik Rona sendiri, sebab Rona telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhku. Ini sebenarnya tidak usah dijelaskan dan harusnya saudara semua mengerti. Sehubungan dengan mimpi yang diberitahu tadi ke saya tidak apa-apa saudara. Ini kan ayat Alkitab, ayo kita mulai dari sana. Kita baca ayat itu. Ibrani 4 ayat 13. Ini ayat pertama yang tadi diberitahu ke saya. Ibrani 4 ayat 13. Mari kita baca. 3. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Memang ayat ini kayaknya jarang kita baca. Kita sering baca ayat 12. Coba lihat ayat 12. Oke, mari baca lagi. 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun.
ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Entah ada apa saudara, orang Kristen masa kini, gereja masa kini, bahkan banyak pendeta yang sepaham dengan pikiran itu. Jangan menghakimi. Padahal kalau saudara periksa ayat ini, ayat 12 ini, ya, fungsi firman Allah hidup dan kuat. Coba deh King James-nya. Nah. Oh, di sini pakai quick ya. Oh. Quick and powerful. Mama tadi berarti baca NIV. Ya. Di sini tetap saudara ya. Hidup dan berkuasa. Sharper than any two-edged sword. Ya. Jadi lebih tajam, ini masih sama, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, piercing even the dividing asunder of soul and spirit, ya. Memisahkan ya, bisa membedakan, membagi, and of the joints and marrow, a discerner of the thoughts and intents of the heart. Di situ tidak ada NIV deh. Saya periksa masalahnya bahasa aslinya, saudara. Untuk kata di sini digunakan discerner. Ya. Bahasa aslinya pakai kata kritikos. Judge. Ini fungsi firman Allah. Oh? Itu saudara, kalau saudara tidak mau, artinya kau tidak suka dengan firman Allah. Jadi sekali lagi saudara, ini semua yang tadi kita baca, ini sebenarnya adalah penghakiman. Kita tidak bisa menghindar. Kita kan manusia yang belum sempurna. Lah, setiap kali ini ukuran masalahnya. Ini standar. Barometer apalagi. Ya. Ukuran ya. Mistar, turun pe mistar. So tahu-tahu bengko ambe mistar water pass, kong taruh iko dapat lihat DP miring. Oh. Hari ini dapat lihat sampai taruh water pass baru butuh. Ya, pantas kita orang dapat lihat rupa agak miring. Maria, kaget orang pe mata yang salah. Setelah water pass pergi, kau dapat lihat miring. So ini boleh lari, ini boleh bikin salah tuh water pass. Yang salah kenapa DP ukuran yang salah? Memang salah garis, salah ukur. Saudara. Nah kalau firman Allah seperti ini, memang kalau sampai saudara mau berubah. Selama kita tidak mau berubah, selama itu saudara akan disakiti dengan firman Tuhan. Lain yang begini kan, duh Tuhan, hakimilah aku dengan kebenaran. Loh, lebih bagus begitu kan? Dia kebenaran.
Dia hakim. Daripada saudara nanti dihakimi setelah mati, nyanda ada ampun. Kalau kita mau dihakimi sekarang, setiap kali engkau sadar ini salah, kan berubah. Maka kapanpun kematian terjadi, orang selaras dengan firman Tuhan. Bentar ya saudara, supaya saya tidak salah. Masalahnya tadi juga tidak sengaja ini. Ya, saya coba periksa kalau begitu bahasa aslinya apa untuk ayat ini. Ini kan joins and also marrows and able to judge. So, thoughts and intentions of the heart itu. Ya, jadi able to judge di sana, ya, itu dia menggunakan kata kritikos. Ini soalnya, ini kan untuk membuktikan banyak sekali soalnya orang yang tidak mau dengar. Oh, nanti bilang saya yang salah ini bahasa aslinya, ini bahasa Yunaninya. Tuh untuk apa yang kau tidak mau dengar? Tuh, kritikos. Berarti dari sini kita dapatkan kata ini kritik. Toh, ini kan sudah jadi bahasa umum sekarang. Toh, jangan menjudge. Itu judge. Ini menghakimi, hakim, judge. Sekali lagi, ini fungsi firman Allah. Terserah kalau saudara nih mau dengar firman Allah. Saudara mau dengar apa? Nah, waktu saudara dengar firman Tuhan, saudara, kita mau khotbah apapun, selama orang tidak sementara melakukannya, kau sedang dikritik tahu. Kau sedang dihakimi. Biar orang yang nak mau pakai kata dihakimi. Ya. Tapi karena orang tidak selaras dengan apa yang sedang dibahas, maka kau sedang dihakimi. Tuh, diterima atau tidak dihakimi. Dan bersyukurlah, berbahagialah saudara yang, oh Tuhan, memang kita harus dihakimi. Lebih baik hakimi aku sekarang daripada nanti. Kita nih mau bertobat dan nanti Tuhan hakimi. Tuh. Masalahnya hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Saudara pikirnya gampang? Hah? Itu sebabnya mengapa sebenarnya kepada orang-orang pilihan, orang-orang yang dibenarkan di dalam Tuhan, segala sesuatu untuk hidup benar sudah dianugerahkan kepada kita. Tuh Petrus bilang, kita sebenarnya tidak punya alasan. Kenapa? Karena kita satu, diingatkan dalam firman Tuhan, bersekutu selalu, kau berdoa, baca Alkitab. Lalu Tuhan meletakkan rohnya di dalam kita. Rohnya itu apa? Ini adalah kemampuan untuk dapat menghidupi kebenaran. Jadi, tidak ada alasan saudara tidak bisa hidup seperti firman Tuhan. Tidak ada alasan. Itu sebabnya mengapa Yesus bilang apa? Bukankah ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sempurnalah kamu. Nah bayangkan ini Tuhan yang bilang. Oh, saya yang bilang yang mengulangi ayat ini
berulang-ulang kepada saudara, belum sempurna sampai sekarang. Kok orang mau khotbah apa? Kan? Belum sempurna sampai sekarang, tapi bukan berarti jangan dikhotbahkan. Justru khotbahkanlah, mari kita sama-sama berjuang. Kenapa? Karena di dalam kita ada kemampuan untuk hidup seperti firman Tuhan. Mana dek? Itu Petrus bilang tadi. Coba lihat ini. Kita baca sama-sama. 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Lihat ini ya. Jadi karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Saudara selalu maunya apa? Anugerah Tuhan itu apa? Bahagia, bahagia. Bahagia itu apa? Banyak doi, sehat-sehat selalu. Itu bahagia toh. Biar baku marah dengan Tuhan, asal tahun 2 jangan baku marah. Ulang. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Jadi bukan cuma satu, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Orang suka sekali. Orang ini dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Aduh, ajaib Tuhan. Ini kita biar mau baking apa? Karena kita ini adalah orang pilihan Tuhan, pasti mati masuk surga. Ini yang ada baca di mana? Apa? Cin pei pei. Sudah ini. Semua sudah dianugerahkan kepada kita. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Nah, orang kan sekarang kalau bilang hidup saleh, injak bumi, pendeta, injak bumi. Nggak usah bilang-bilang itu hidup saleh. Nggak usah bilang-bilang itu hidup kudus. Kok ini dang injak mana? Kayak pada baca sampai buku ini. Emang orang pe Alkitab kok tidak baku lain. Ini 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Tuh. Dari tadi orang udah baca tuh Ibrani pasal 4 ayat 12 13. Tuh, tadi 1 Korintus 6 ayat 19 20. Masalahnya orang selalu cuma berpikir anugerah Allah kepada kita cuma hidup sehat, nyaman-nyaman, tidak ada persoalan. Kalau bersaksi, banyak sekali kita pesalib, begitu berat. Loh, artinya kau sedang hidup sebagai murid Yesus. Suka tuh salib mau berakhir, berarti mati. Selama kau hidup, tiap hari pikul salib. Mau bilang le salibmu berat. Jadi suka apa? Mau bikin patah tuh salib. Bagaimana? Artinya kau musuh salib. Antikristus. Nah kan? Masa kita jangan masuk gereja kalau kita antikristus? Yang bilang firman Tuhan. Yang kan ini, ya. Hidup saleh memang sulit. Memang sulit, ya. Tapi sekali lagi, sulit di sini karena kita tidak mau menggunakan apa yang sebenarnya ada di dalam kita. Sejak kita dilahirkan kembali, seharusnya makanan dosa, makanan untuk daging ini orang soni mau. Kenapa? Karena berlawanan dengan hidup rohani kita.
Ini aneh. Kita menyebut diri manusia roh. Kenapa manusia roh? Karena saya dan saudara sudah lahir baru toh. Jangan bilang saudara ini orang reboken. Hah? Orang tomohon. Orang tondano, bukan. Sadarkan dirimu. Kita warga kerajaan Allah. Manusia roh. Manusia baru. Maka di dalam kita ada kekuatan untuk hidup saleh. Untuk hidup benar. Ada kekuatan untuk terus menjaga diri. Aku rumah Allah. Di dalamku roh Allah hidup. Kenapa? Tidak bisa menghindar. Kita sudah dibeli dan harganya cash. Sudah lunas dibayar. Maka kita bukan milik kita. Hidup ini pendek, hidup ini singkat pendeta. Tuh. Maka jadilah diri sendiri. Ya, jadi diri sendiri kalau saudara apa? Dirimu adalah milik Allah. Nggak usah mencontoh dunia. Nah itu jadi diri sendiri yang benar. Kalau jadi diri sendiri maksudnya ikut saudara pemau. Kau bukan manusia roh. Kau bukan warga kerajaan Allah. Kau bukan murid Yesus. Yesus bukan Tuhanmu. Kok ngapa? Coba. Gampang tuh. Jadi orang Kristen gampang masuk surga. Tuh. Ada orang yang sangat mengerti dengan apa? Telepon seluler ini, saudara ya. Seorang gadget ini. Ya. Sekarang namanya lagi viral. Oh. Dan saya terkejut ya. Dia memang sudah enggak tahu sudah pensiun atau sudah mau dipensiunkan tahun ini. Gitu ya. Dia ahli cyber. Saudara ya. Saya tanya ke adik ya. Siapa Biorka? Oh, ini saudara-saudara yang sering di gadget pasti tahu. Ini kan hacker. Ternyata ini hacker internasional, saudara. Dan katanya ini sangat jago dan hingga kini dia belum ditemukan siapa orangnya. Kan? Dia membuka rahasia siapa saja kalau dia mau buka. Dan ini yang saya bilang tadi itu ahli cyber, orang bilang dia setara dengan Biorka. Maka saudara, waktu saya mendengar ya sandi-sandi yang dia ucapkan, saya percaya. Termasuk salah satu yang dia bilang, hati-hati saudara, ini anak-anak dan torang semua. Dia bilang narkoba 3 kali merusak otak. Dan ini 5 kali merusak otakmu. Ini orang yang mengasihi Tuhan, orang tadi itu. Yang ahli cyber itu. Nanti sebentar orang bilang DP nama, mungkin saudara bisa tahu. Jadi kalau sampai rumah tangga bakal lain terus. Cocek. Kaget karena ini. Waktu saudara tidak mau terima kebenaran, coba cek. Mungkin karena ini. Kalau benda ini saudara tidak gunakan untuk memperkaya rohanimu. Ya, untuk menjadi berkat bagi yang lain, stop pakai.
Loh, bayangkan ini lebih gila dari narkoba. Ternyata kan betul. Bayangkan saudara, dia bisa merampas saudara dari Tuhan. Menurut orang kan baca dong tuh pesan dari grup. Oh ada ibadah hari ini. Jadi kan ada DP guna ses ini untuk Tuhan. Kau mau hubungi dan katu pases? Kong, kayak beberapa hari yang kau hubungi pases? Selebihnya saudara hubungi pas apa? Hah? Terhubung dengan siapa? Saudara, sebenarnya ada beberapa yang waktu beliau itu bilang tentang ini gadget ini saudara, dan apa semua istilah yang digunakan soalnya digunakan di HP. Saya berpikir ya memang orang masa kini kan ada saja. Oh itu cocok logi. Oh, ini saya ingat, coba bentar ya. Oh hati-hati saudara, hati-hati ya. Ini ya. Sudah tahu kan ini toh? Siapa kau tahu semua tahu ses. Virus, viral. Udah tahu enggak DP arti? Saya mendengar dan saya, oh Tuhan, jangan biarkan. Tuh, jangan biarkan tuh orang mengabaikan, ya. Ini sebenarnya semua kode, ya. Coba lihat dulu mana Wahyu 13 ya. Orang jarang-jarang kok baca ini soalnya. Coba lihat dulu Wahyu 13. Yang berhikmat hendaklah baiklah dia menghitung bilangan binatang itu. Wahyu 13 ayat 18. Coba baca. 3. Yang penting di sini ialah hikmat. Siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Siapa yang bisa menghitung? Bayangkan, disuruh menghitung. Lalu masih ada yang bilang cocok logi. Disuruh hitung. Nah, kalau hikmat ini cuma datang dari Tuhan karena takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan, permulaan hikmat. Nah, maka cuma orang yang takut akan Allah yang bisa menghitung. Menurut beliau dia bilang ini virus, ini vibration, ini nafas. Getaran, toh
waktu kita bicara ini udara yang bergetar itu keluar suara. Ada beberapa saudara saya yang saya ingat, yang saya beritahu ya. Ini memang bahasa Inggris, ya. Saya juga pernah, loh. Jadi orang tanya, Pak, itu kan bahasa Inggris. Oh iya, harusnya kamu belajar dan tahu bahasa Inggris itu dari mana. Ternyata bahasa Inggris ini kan dibentuk. Dan tanpa sadar di sana juga mengandung kode. Ya, ada yang sebenarnya begini saudara. Jadi waktu kita mengerti, kita langsung tahu kapan setan menyerang. Kita sedang berada pada masa ini, masa genting sebenarnya. Saya bilang ke saudara, jangan berpikir ini bukan perang serius. Jadi waktu saya bilang perang ini lebih hebat dari perang di Gaza, ini 1000% betul. Kong torang tidur jo. So itu kiapa angko kalah terusnya tidak pernah untung karena engkau cuma tidur, tidak mau menggunakan firman Allah. Ini firman Allah sebagai senjata, tapi kamu tidak mau dihakimi, diluruskan dengan firman Allah. Kapan kau bisa menang terhadap setan? Kerinduan untuk melawan saja tidak ada. Padahal waktu firman Allah dihidupi, kan cara melawan setan, Yakobus bilang, Yakobus atau Petrus, tunduk kepada Allah baru lawan setan. Sudah pikir lawan setan cuma apa? Kalau orang serang 4 orang santet atau guna-guna begitu? Justru serangan setan apa? Kau tidak bisa mengalahkan dagingmu. Kau tidak bisa mengalahkan dosa. Kita tidak bisa bilang tidak kepada dosa. Saudara tahu firman Tuhan. So tahu ini setan pekerja. Orang tidak bisa melawang. Boro-boro untung. Sedang melawang, berikutnya usah cari-cari hal kok ses. Cari-cari hal bagaimana? Waktu saudara menjadi warga kerajaan Allah, setan itu orang musuh. Orang warga kerajaan Allah, prajurit kerajaan Allah. Setan musuhnya Tuhan. Mengapa kekristenan selalu diserang? Mengapa Alkitab yang diserang terus? Kok buku lain tidak diserang? Begitu saudara. Bayangkan kita digambarkan sebagai orang yang sedang berlomba, berlari. Tunduk kepada Allah, lawanlah iblis. Waktu kita tunduk kepada Allah, kita taat kepada firman-Nya. Tunduk kepada Allah bukan begini. For apa saudara begini, kong itu hati begini. Tunduk kepada Allah bukan cuma itu kepala tertunduk. Tuh, kalau cuma kepala tertunduk, hatimu tidak tunduk, nanti tunduk. Pikir-pikir, oh dia sangat hormat firman. Saya cek, so suruh berdiri dia nggak berdiri. Oh so tidur kote. Bukan begitu tunduk kepada Allah. Tuh,
tunduk kepada Allah, dengar-dengaran kepada perkataannya. Hormati dia. Sekali lagi, waktu engkau menghormati dia, engkau sungguh adalah warga kerajaan Allah, manusia baru, manusia roh. Maka saudara akan tidak bisa tenang, ada setan di situ. Tidak bisa tenang, aku diganggu setan. Kenapa? Ada Pontianak Pak Anggope rumah. Bukan Pontianak. Pontianak sana di Kalimantan. Soalnya ada Pontianak. Apa suatu setan? Dapat lihat semua. Mana? Nyada ada gambar tengkorak patora. Nyada ada patung. Marangko nih mau dengar firman Tuhan toh? Itu tuh Pontianak betul. Bukan nanti di situ so mesti ada orang yang pakai pokos-pokos, bukan. Kamu tidak mau tunduk kepada firman Tuhan, tidak mau menghormati Tuhan. Toh, bukan cuma digoda oleh dosa, saudara malah cari itu dosa. Cari di mana dosa, karena dosa itu nikmat. Nah, saudara cari itu dosa. Tuh, karena belum tak kancing, jadi cari-cari terus itu dosa. Tuh, mau tunggu tak kancing dulu. Gitu saudara. Orang-orang ini, tuh, pancing-pancing murka Tuhan. Sekali lagi saudara, waktu kita mau belajar tunduk kepada Allah, saudara enggak bisa. Maksudnya, ibadah bermain saja saudara langsung enggak enak. Langsung tidak tenang. Rasanya tidak sejalan. Ibadah ke apa? Kan bukan berarti orang ini boleh tertawa di sini. Orang tegang terus. Tapi bukan saudara tertawa tidak sedang menertawakan Tuhan. Beda ya. Lawan iblis maka ia akan lari daripadamu. Ini ya, yang saya ingat saya tulis. Ini kan sejarah. Kenapa mesti history? Ini padahal kata-kata gampang ini kalau di bahasa Inggris, toh. Story ini sendiri cerita. Kalau ini berdiri sendiri, ini berarti dianya. Dia laki-laki. Berarti histori apa? Cerita tentangnya. Tentang siapa? Kalau saya bilang dia laki-laki berarti cerita tentang Tuhan. Sebenarnya itu tuh sejarah. Orang kan mau dengar tuh. Tolong aku Tuhan. Ya, ada beberapa saudara yang saya pikir ini sensitif kalau dibilang langsung di live ya. Nanti saja kepada saudara tersendiri. Toh? Itu jadi jemaat. Saudara ya. Saya bayangkan ya. Kalau sampai ada bahasa-bahasa yang sebenarnya digunakan secara umum ya. Seharusnya membuat kita menyadari kehadiran Tuhan. Harusnya saudara tahu betapa pentingnya mengenal Tuhan. Betapa pentingnya takut akan Tuhan. Betapa pentingnya menghormati Dia. Betapa
pentingnya mencari dia dengan serius. Orang yang terhubung dengannya, saudara, langsung terlihat. Waktu saudara selalu menjadi musuhnya setan, memang berarti saudara adalah miliknya Tuhan. Nah kalau saudara miliknya Tuhan, ya enggak usah diragukan, kau pasti tiba di sorga. Tapi kalau saudara enggak pernah menjadi lawannya setan, loh, harusnya dipertanyakan, kamu milik siapa? Tubuhmu, bukan bukan rumah Allah. Maka di mana-mana apa kita kita mau backing apa? Kan kita pediri. Tuh, diriku ini, jangan bilang Yesus adalah Tuhanmu kalau begitu. Kalau dirimu adalah dirimu, maka kamu bukan milik Yesus. Yesus bukan Tuhanmu. Suka? Dengan kata lain, saudara sedang bertuhankan yang lain. Nah semoga Tuhan masih datang 1000 tahun lagi. Tuh, saudara umur nanti 1000 tahun bermati. Begitu. Coba, ini kalau saya bicara seperti ini kepada saudara, kira-kira, oh Tuhan, jadi begitu katanya. Begitu kan masuk akal sekali saudara. Masa ada di sini yang enak mengerti ini yang saya bilang? Saudara mengenal Tuhan, berhikmat, mengasihi Tuhan. Saudara tahu situasi yang kau hidupi sekarang adalah situasi yang sangat serius untuk rohanimu, untuk imanmu, untuk kasihmu, untuk ketaatanmu, untuk hidup kudus. Padahal segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Saudara tidak bisa bilang, Tuhan kita ingin tahu, kita tidak sanggup. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh, Tuhan bilang, sudah dianugerahkan kepadamu. Kita kok nyendak kekuatan mau ibadah. Kalau kekuatan for lying boleh. Saudara, tadi kan tadi yang sudah datang dari awal tadi tahu toh. Saya sudah bilang Pak Saudara. Ini kalau cuma mau ikut saudara. Perasaan secara fisik. Ya, harusnya khotbah enggak usah keras-keras begini. Pelang-pelang Joko 10 menit paling lama. Kontoran pulang dari saya semua tidur. Iya bayangkan saudara. Yang saya heran. Setiap kali saya berbicara tentang Tuhan, rasanya sunya nak mau tak berhenti. Kok itu sakit? Dah perasaan tahu sunya tidak ada. Nanti habis itu baru kita sudah kelelahan minta ampun. Ya. Berapa hari lalu itu? Ya. Kelar ibadah saudara. Ya. Saudara pulang saya duduk di situ dengan anak-anak. Ya. Pas duduk begini, saya langsung rasa saudara, sekujur tubuh sakit. Cuma karena masih minum deng dorang, baku sedu deng dorang, saya masih duduk di situ saudara. Padahal, oh Tuhan, kenapa baru sekarang? Biasanya jakram di kaki. Oh, ini semua. Saya juga, baru sekarang ini dapat rasa itu darah dapat rasa begitu, ya rupa semut semua babi fi. Boleh enggak apa-apa? Bujur di dalam, enggak apa-apa. Bujur di dalam, enggak apa-apa. Bujur di dalam, bujur, enggak apa-apa. Bujur di dalam, ambil kalau ada dia mau minum atau apa ambil jo, bujur. Nah saudara, ya. Puji Tuhan untuk keluarga Tombeng Yohanes itu anak baru keluar rumah sakit Kelamaring, sekarang sebawa. Orang lain, baru keluar rumah sakit nanti bulan depan.
Hebat ini, puji Tuhan. Hah? Keluar rumah sakit kala maring malam, sekarang masuk gereja. Sadar kok saudara. Kita diberi kemampuan sekali lagi, untuk mengerjakan firman Tuhan. Bayangkan 1 Korintus 10 ayat 13, coba ini ya. Ini yang muncul apa saja yang Tuhan ingatkan itu orang bahas. Coba lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Baca, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan luar biasa. Biasa. Yang bilang siapa? Paulus. Hah? Paulus kumang panang enteng Ini kumang luar biasa dah bilang biasa, bagaimana engkau mau bilang luar biasa? Yang luar biasa itu Tuhan, bukan engkau pencobaan. Itu setan pekerja. Akhirnya sudah usah ibadah, nggak usah model begini, sudah jo, nggak usah hidup kudus. Bagaimana sih? Pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Biasa karena apa? Karena tidak melebihi kekuatan manusia. Kita punya kemampuan untuk selalu menang. Ini komang setan kuat sekali. Nyanda, orang tuh kuat. So itu malawang. Nah engkau mau malawang bagaimana? Tidak pernah taat. Kan pencobaan apapun itu bentuknya, itu pencobaan biasa, tidak pernah melebihi kekuatan manusia, karena Allah kita setia. Dia tahu kan kemampuan anaknya seberapa. Jadi waktu dia izinkan pencobaan tidak pernah melampaui kekuatanmu. Jadi waktu Tuhan izinkan, mau apa kayak itu, bilang ini pencobaan biasa. Tuhan mengizinkan artinya aku punya kemampuan untuk mengalahkannya. Saya senang mendengar ada kesaksian cerita, itu sebenarnya kalau mau ikut hati, kita nyandak mau dapat pulang, kong dang, ndak bisa, setan nih boleh bikin kalah. Jadi 3:30 pagi kita sudah di motor. Ini hebat ini kalau model begini, Kalau jam 12 siang biasa parampuang di motor. Mar kalau 3:30 pagi kok parampuang di motor, ini cuma parampuang yang nekat. Siapa nekat? Mau menyenangkan hati Tuhan. Setan tidak bisa mengalahkan kita. Aku punya kemampuan. Karena di dalamku Roh Kudus hidup. Allahku setia, dan karena itu ia tidak pernah akan membiarkanku dicobai melampaui kekuatanku. Tuhan izinkan artinya kau mampu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Orang yang mau lewat itu jalan keluar, kenapa? Dapat lihat bukan jalan. Kalau kau percaya Tuhan, percaya firman-Nya, Dia berkata, akulah jalan. Dia udah bilang lewat situ. Dia yang bilang itu dinding itu pintu tak kunci. Dia bilang lewat situ. Bajalang jo, angkut kenapa aku tak buka? Itu kak, so bilang dia itu jalan. Yang kita mesti lakukan apa? Lakukan apa saja yang dia bilang.
Huh? Orang itu lumpuh tangannya. Huh? Tuhan bilang apa? Ulurkan tanganmu. Coba kalau ini boleh. So bilang ulurkan nih mau. Kalau kan begitu. Petrus bilang, Tuhan, seandainya engkau itu suruh aku datang kepadamu, mari. Maka Petrus keluar dari perahu, berjalan di atas air yang sedang membadai. Ini bagaimana tuh? Dia bilang, kita mau berjalan tuh, mari bikin keras dulu tuh air. Orang kan begitu. Hah, masa komang? Udah Tuhan, air komang tak masuk tuh kaki mesti pakai pelampung. Ya, Tuhan yang suruh kok kau melawan. Jangankan itu yang masih dapat dengar. No? Lazarus sudah di dalam kubur so 4 hari. Sampai DP telinga so mulai busuk. Kau mau dapat dengar bagaimana? Mari waktu Tuhan bilang, Lazarus keluar. Kaget. Bayangkan belum buka tuh kain kapan. Lazarus so balumpa keluar. Kenapa kita tidak pernah mengalami mujizat? Kenapa? Karena saudara tidak percaya. Kalau saudara percaya, yang ditulis dalam Alkitab terjadi padamu. Mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, isi nih tempayan. Hah? Isi dengan apa tuh? Kehabisan air anggur Tuhan. Coba jangan aneh-aneh Tuhan. Yuk, isi dengan air perigi. Hah? Dorangnya ndak bantah. Dorang isi. Kenapa saudaranya ndak pernah akhirnya? Ndak pernah menang terhadap dosa. Kita kok so tahu, kita ndak pernah ada pemalawang. Gimana sih? Tuhan memberimu kemampuan untuk mengalahkan setan dan semua pengaruhnya. So itu sungguh-sungguh bertobat. Apa kau itu bertobat? Robah cara pikir. Waktu robah cara pikir, maka arah jalanmu pun berubah. Tuh hari bajalang ke sana, setelah bertobat dia bajalang ke sana. Begitu tuh. Bukan bertobat mar di sini terus. So tahu-tahu di sini dosa petampa. So bertobat tuh hari, so didoakan kita 5 kali rubuh. Bertobat, berubah cara pikir, berubah arah hidupmu. Tuh hari arah neraka, sekarang arahnya kepada Yesus. Harus lari jauh-jauh, toh tinggalkan jauh-jauh. Gitu saudara ya. Sebenarnya ada lagi, aduh, saya sampai pikir, oh Tuhan bukan main Tuhan. Nah, ini sampai hitungan-hitungannya saudara, semuanya tepat. Saudara bapak cerita dengan adik, adik, iyo mama, colia ini, coto orang hitung. Aduh saudara. Saya pernah, enggak tahu kalau saudara pernah cari enggak ya.
Saya memang belum pernah Google, ya. Saudara, kenapa tanda dolar? Kenapa bukan begini? Dolar toh? Dolar kan DP huruf. DP kata mulai dari D. Kenapa bukan begini? Itu dolar. Kenapa begini? Dolar. Nggak usah dengar. Tuh, cari aja tuh dolar. Bagus saudara, bayangkan Tuhan mesti bilang, ya, kau tidak mungkin bisa bertuhankan Tuhan dan dolar, mamon. Kenapa tuh dolar ya sana? Langsung pasti langsung mengerti. Kalau maksudnya apa tuh? Baru taruh kira. Itu. Oh, nyanda usah ibadah. Siapa nyanda ya? Duses kong kalau nyanda ada dolar. Kong mau makan apa tuh orang? Tuh hari waktu engkau belum kerja, ada makan apa? Makan pasir. Oh, kenapa kau bisa? Kan orang ini mau melangkah saja, saudara. Waktu kau melangkah, kau akan tahu apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari kita. Bagaimana menjadikan Tuhan itu tujuan hidup. Belum apa-apa so ketakutan. So bilang akan kekhawatiranmu, ketakutanmu tidak pernah dapat menyelesaikan persoalanmu. Yang ada kekhawatiran kita justru menjebak kita. Sehingga akhirnya kau tidak bisa hidup dan berjalan dengan iman. Coba. Karena semua diurus. Saya bilang kan semakin orang takut kepada dunia, takut besok mau makan apa, nyanda ada doi mau begini dan mau begitu. Aduh kasihan. Ada leh, ini diingatkan saudara. Saudara lihat orang kalau mau pokoknya menabung uang begini deh nama. Saving money. Saving ini save. Save ini artinya selamat. Supaya selamat kita sekarang so selamat so banyak tapi dolar. So selamat. Padahal kenapa? Itu selamat cuma dari Tuhan. Bukan dari dolarmu. Saudara lihat, ini kita sedang diarahkan kepada sesuatu yang akan membuat saudara tercerai dari Tuhan. Waktu saudara membiarkan ini terus tidak mau saudara tidak mau berubah. Saudara akan terbiasa dan merasa ini normal. Justru ini khotbah ini nyenak normalin nama. Padahal bertobat itu artinya orang tidak lagi normal menurut dunia. Orang harus melakukan apa yang normal menurut firman Tuhan. Karena kita bukan lagi warga dunia, kita warga kerajaan Allah. Coba kalau bilang seperti ini tuh orang-orang yang mau dihakimi sana, pendeta, angko kan masih berdiri di atas lantai sana. Tuh angko kan bukan terbang-terbang. Kau aku orang Kristen atau orang mana? Kamu ini pakai Alkitab atau pakai buku apa? Yang saya bicarakan dari tadi itu bukti ayat Alkitab banyak sekali. Itu bukan kalimat saya, itu kalimat Alkitab yang kau tidak mau hormati.
Jadi harusnya tanya kepada dirimu sana, ya, kamu ini milik siapa? Tuhanmu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tanggal 25 Desember saudara bikin Natal. Kalau makan Tuhan Yesus berkati, begitu. Cuma itu yang membuktikan kalau Yesus adalah Tuhanmu. Kau bukan warga kerajaan Allah, kau bukan miliknya. Biarkan dia biarkan firman Tuhan itu masuk, menusuk amat dalam. Bayangkan menusuk amat dalam. Jadi kalau saudara bilang, oh amin, sakit hati padahal dia bilang amin. Tuh, karena dia bilang amin karena sakit sekali tapi hati. Artinya firman Tuhan sedang berlakukan fungsinya kepadamu. Kenapa? Dia menusuk amat dalam. Begitu mereka. Orang kau cuma senyum-senyum. Enggak cuy. Mana-mana jodoh siapa tumpi surga, siapa tumpi neraka. Tuh, kan tugas saya memberitahu firman Tuhan. Memang sakit hati saudara. Coba aja saudara bilang-bilang akan pas saudara pe anak. Habis bilang kong dia tetap baking tuh. Tuh tadi saya bilang jangan. Kamu lihat kalau saudara senang. Saya menguatkan hati. Sudah, Yesus saja dilawan. Apalagi cuma angko. Ya sekalipun ya memang sakit hati, siapa bilangnya sakit hati. Yang kan ini tuh. Ini semua. Enggak saudara? Ya kalau maring. Dua orang masih mau minum kopi tuh bisa pulang. Ini bayangkan. Untuk saudara semua dilakukan. Ibu gembala lain ada dorang tontonan. Mar ibu gembala ini nyanda ada tontonan lain. Lalu ini yang kau tidak hargai itu. Coba baca lagi. Ibrani ya. Mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Mana kata itu? Penatua itu berjaga-jaga atas jiwamu. Mana kata itu ayat itu? Nah, coba baca dulu ini. Toh? Coba teman-teman baca sama-sama. 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Tunggu dulu. Ini pemimpin-pemimpinmu ini pemimpin di mana? Pemimpin klub? Pemimpin apa? Komunitasmu? Apa? Grup Sumba? Grup bola, grup 01, 02, 03, 00. Coba, pemimpin mana yang berjaga-jaga atas jiwamu? Itu tuh. Itu yang saudara mesti taat. Kenapa? Mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Kalau saya cuma mau pikir diri sendiri, kok siapa mau balala, bodoh sekali. Nah ini anak-anak jago khotbah, suruh jumpa pada orang. Supaya kita tidur. Berapa banyak pendeta, waktu orang lain yang khotbah di tempat duduk dia tidur. Sedang di tempat duduk dia tidur, apalagi di kamar. Coba betul? Sedang di tempat duduk, karena bukan dia yang khotbah, dia tidur sampai buka mulut, saudara. Loh, saya saksinya itu. Berulang kali. Oh Tuhan, apa tuh gembala? DP jemaat bersemangat, dianya tetap buka pemulu. Sota sono. No. Kalau dia pendeta minggu kelima, dia nanti minggu kelima kalau ada bulan itu, kalau ada minggu kelima baru dia khotbah. No, berarti sepanjang 4 minggu dia buka mulut terus.
Tuh. Jadi dia kurang mau dengar orang khotbah di muka. Tuh. Dia tidak peduli ini mau lewat jurang dosa kah, jurang mana, bodoh amat, pokoknya ibadah kelar. Amin. Toh kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Memperkuat daerahku ya, sehingga tidak ada kesakitan. Padahal semua mati deng saki. Bagaimana lagi? Wah Tuhan, saya sedang mau bikin apa tuh? Ini orang-orang gue yang pernah mau sadar nih bagaimana? Baca tuh doa Bapa kami, kalau Tuhan udah bilang apa situ? Coba saudara baca doa Bapa kami, kalau Yesus udah bilang apa di situ? Hah? Supaya kau sehat walafiat, coba baca. Kenapa bukan itu juga? Kalau itu kok, oh kita le dukung. Yang aneh, tutukannya suruh itu tuh orang baking. Baru menganggap berhikmat. Jadi kau mengalahkan hikmatnya Yesus. Waktu kepada Yesus ditanya, ajarkan kami berdoa. Loh, saya bilang ke saudara, waktu itu tidak ada Injil, belum ada perjanjian baru, perjanjian lama. Artinya doa Yabes ada di situ. Kenapa Yesus tidak bilang? Ngoni kan baca-baca tuh Taurat. Ngoni udah baca enggak sana doa Yabes, itu paling gagah. Nggak usah kita mau ajar hafal jatuh dia. Hah? Kong satu kali hari, tiap hari 100 kali cumu. Kenapa Yesus bikin doa baru? Aduh. Ingat saudara, Yesus waktu berkhotbah, dia sering mengutip menurut Yesaya, Mazmur, Kejadian, itu dikutip Yesus. Kenapa dia tidak kutip doa Yabes? Bukankah dia ditanya, disuruh ajarkan kami berdoa? Doa Yabesnya tidak salah for Yabes. So itu saudara ganti nama Jo. Pakai Jo nama Yabes. Oh, Yabes 1, Yabes 2, Yabes 3, Yabes 10. Itu kan. For Yabes itu sudah cuma for Yabes. Oh. Ada juga doa-doa Daud di Mazmur. Doa balas dendam, kalau saudara baca ada. Kayak padang torangnya ndak ulang tuh dia. Ada yang torang boleh ulang, ada yang jangan diulang. Itu perjanjian lama. Cuma berlaku masa itu. Ya. Jadi sekali lagi itu coba itu, ya. Mazmur kan banyak sekali. Tapi ada bagian-bagian di situ yang cuma for Daud dan umat Israel. Israel rohani, Israel torang kan Israel rohani. Karena iman. Jangan ulang itu. Torang disuruh memberkati musuh. Jangan minta doa mengutuk musuh. Daud minta doa mengutuk musuh ada. Bukan cuma satu, banyak. Untuk Daud nggak apa-apa. For orang tidak boleh. Waktu saudara membiarkan firman Tuhan sungguh-sungguh masuk dan mengubah cara pikirmu, saudaranya tidak akan merasa ini khotbah yang aneh. Justru ini makanan yang tepat untuk jiwamu. Ini makanan yang tepat untuk rohanimu. Ini makanan yang tepat sehingga imanmu bertumbuh. Semakin berakar semakin dalam,
bertumbuh semakin tinggi, akhirnya menghasilkan buah, mempermuliakan Tuhan. Saudaranya tidak lagi berpikir buah itu mesti banyak doi. Kalau saudara semua bilang buah itu banyak doi, berarti orang Petrus dan kawan-kawannya tidak berbuah dong. Karena ada orang yang tidak ada doi. Kalau buah itu cuma sehat walafiat, engkau sedang berkata Paulus yang tidak berbuah karena Paulus sakit-sakitan. Kalau buah itu mesti ada rumah, Paulus yang tidak berbuah karena Paulus sewa rumah. Artinya dia yang tidak ada rumah. Artinya Yesus bukan Tuhan yang kaya, bukan Tuhan yang diberkati. Kenapa? Dia bilang, serigala ada liangnya, burung ada sarangnya. Saya sering bilang ke saudara, tidak ada bantal. Jadi bantal tidak ada. Tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Mau bayar pajak dia suruh dong. Petrus pitangka ikan, jangan tangka satu loyang satu jo. Satu kau buka tu mulu. Ada 2 doi di situ, cukup untuk kita dan tungana. Bayangkan saudara, ini Tuhan seajaib ini. Sekali lagi, yang berdiri di depan saudara ini, siapa dapat minta doi pas apa? Coba saudara, orang pe gereja ini berdiri, pastori semuanya, siapa dapat minta doi pas apa? Tuhan ajaib. Belajar dengar kepadanya, latih dirimu untuk terus beriman kepadanya. Dan engkau akan melihat apapun yang Tuhan firmankan, kau juga bisa mengalaminya. Taruh di hatimu, aku bukan milikku, aku milik Tuhan. Maka karena aku milik Tuhan, terserah pemiliknya perintah mau baking apa. Jangan baking orang sampai mau. Pagi-pagi masih bangun, tanya, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Lalu hari ini kita mau baking apa? Bawalah aku melakukan kehendak-Mu. Apakah itu sudah menjadi doa pagimu? Doa bangun tidur, doa apa? Waktu saudara berjalan, doa apa yang kau ucapkan? Tuhan, di gereja ada ibadah, kita nyanda mau ibadah Tuhan. Kita kok sudah janji dengan tamang, lindunginya di jalan. Tuhan, siapa kau itu Tuhan? Engkau itu Tuhan. Tuhan, biasanya kita lebih penting itu tamang, lebih penting itu kerja. Biasanya kita kalah, tapi kita sudah dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, aku tahu, aku punya kemampuan untuk kemudian hidup seperti yang Engkau mau. Begitu tuh berdoa bertobat. Dan engkau akan melihat, saudara Peses persis saudara model dulu. Tahu enggak? Kalau saya tidak tidak mengambil keputusan penting, berubah sungguh-sungguh, ya enggak mau jadi gembala, ya enggak mau jadi rupa sekarang. Mungkin saudara, kalau mau lihat saudara model, ses dulu jam masuk gereja, tiap hari Minggu, buruk sekali kelakuan. Saudara gagal sekali. Saudara masih gagal sekali mau dibanding ses. Ternyata boleh berubah. Memang tunggu badara dulu. Kalau nyandak muntah darah, apa? Mau bertobat. Ya saudara mau tunggu muntah darah. Cukup juga kan ses muntah darah. Kasih ingat pas saudara supaya saudara tidak perlu muntah darah. Biar Yesus yang pas berdarah.
Torang mari dengar-dengaran kepada Tuhan. Toh, dulu saya muntah darah dulu, ada di sini menjadi pengajar kepada saudara. Nggak perlu tunggu muntah darah kalau begitu. Dengar-dengaran coba Tuhan. Nggak ada alasan dulu, sesekian boleh berubah. Napa berubah? Toh, yang nggak masuk akal ini berubah. Apa yang ke saudara? Ya, kalau saudara bukan anak pendeta, ini anak pendeta yang ini mau jadi pendeta. Kita benci sekali itu pendeta-pendeta muda. Saya pikir ngoni ini menghakimi orang. Oh, ngoni pikir cuma ngoni masuk surga. Itu sesuai model. Kan mau dengar cuma kita mau dengar tuh tapi gembala. Bisa tuh? Pengerja mau datang seing, kasih yang jongana. Tuh, siapa tuh lebih tahu Alkitab ke anggota kita? Pikir hari-hari baca Alkitab kita, hari-hari kita berdoa kok apa leh? Saudara. Ya, jadi kau cuma mau bilang, ini boleh berubah. Kenapa ini boleh berubah? Kok ini dang berubah? Ya, saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Orang yang ini mau. Sebenarnya waktu orang itu akhirnya tidak pernah berubah, bukan karena Tuhan yang tidak sanggup berubah, tidak. Orang ini mau berubah. Kan itu yang saya bilang tadi, itu rela kehilangan jabatan, dipensiunkan sebelum sementara orang-orang lain belum pensiun, dia sudah mesti pensiun karena dia bertolak belakang dengan yang lain dan dia rela. Ya, saya lihat ada beberapa videonya yang di layar awal itu ditulis gimana? Aku akan terus menjalankan kebenaran walau aku cuma sendiri. Saudara, apakah kita mau menjadi milik Yesus biar cuma sendiri? Aku mau taat walau cuma sendiri. Saya ingat ini cerita terakhir. Richard Wurmbrand bercerita itu. Ya. Ada ibu yang dipenjarakan saudara, dan karena mereka mau tekan dia, ya. Jadi mereka pegang air panas ini, air mendidih saudara, di gelas. Ini petugas penjara, toh dia ciprat muka ibu itu dengan air panas dari gelasnya. Lalu ibu itu bilang, Pak, itu sakit sekali kena di muka saya. Dia bilang, saya cuma suruh kamu satu, menyangkal Yesus. Ini panas kan? Dia bilang ini. Dia langsung sidang saudaranya pakai panas toh, diciprat begini panas toh. Ini nih, langsung kena di mukanya saudara. Deng itu gelas, itu panas semua. Waktu dia berteriak, mereka sudah bawa di situ anaknya usia 6 tahun. Dengar baik-baik. Kita kan warga kerajaan Allah toh. Saudara memilih Yesus menjadi Tuhanmu. Anaknya umur 6 tahun dihadapkan ke ibu itu, dan mereka bilang, dorong sepegang satu gelas lagi air panas. Kalau kamu tidak mau menyangkal, bilang pak ibu itu, kami akan siram anakmu di mukanya dengan air ini. Saudara, anaknya kan semangarti 6 tahun. Anaknya berkata, mama tolong aku, mama tolong. Duh saudara, sesuatu dengar cerita, bagaimana? Oh Tuhan, kita dulu bagaimana juga? Saudara tahu enggak ibunya bilang apa? Nak, kamu pasti tidak mengerti hati mama. Tapi mama berdoa, ada harinya kamu akan mengerti mengapa mama lebih memilih Tuhan. Kondorang sirang tuh anak.
Itu tuh milik Yesus. Toh saudara, orang ini manja sekali. Dan saudara serasa kita keras sekali toh. Kau belum lihat apa yang bisa dilakukan kalau Tuhan izinkan. Itu terjadi pada kita, saudara tidak bisa menghindar tahu. Coba kalau saudara diperhadapkan seperti itu, dari yang hal-hal kecil saja kau tidak bisa melawan. Bagaimana waktu saudara diperhadapkan seperti itu? Saudara langsung menyangkal Yesus. Biar cuma masuk neraka toh. Saudara tidak pernah mengerti soal ini. Kau memilih Yesus menjadi Tuhanmu toh. Bukan torang yang sirang pada orang air panas, dorang sirang pada orang. Itu tuh orang beriman. Bayangkan saudara, ini perjamuan sana. Bayangkan, ini darah dan tubuhnya. Sedangkan perjamuan darah dan tubuh Tuhan. Mengerti enggak? Terusnya kan tiap kali Yesus yang perintah ini perjamuan. Dan kau tidak mau dengar. Lebih memilih doi. Lebih memilih pekerjaan. Duh, sekarang mau hidup bagaimana dulu saudara. Coba kuat. Waktu saudara melatih diri dan mau. Aduh, saya tidak percaya Tuhan tidak tolong. Nah, bagaimana kalau saudara berhadapan dengan keadaan yang seperti itu? Jangan pikir ini tidak mungkin terjadi.